Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Tati Suryani selaku dosen evaluator pada mata kuliah metodologi penelitian. Tak lupa juga teman-teman yang saya rindukan. Saya, Isnani Maulida, dari program studi Magister Manajemen STI Perbanas akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Antecedent Brand Loyalty Studi Kasus pada Pengguna Smartphone Merek iPhone. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kerangka berpikir, yang kedua, hipotesis, yang ketiga, variabel penelitian, yang keempat, metode penelitian. Dalam pendalaman penelitian, setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk kepuasan konsumen dan citra merek perlu diukur untuk mendeteksi dan mengetahui pencapaian yang telah dicapai. Seringkali perusahaan tidak optimal dalam mencapai kinerja yang diharapkan, bukan karena keterbatasan atau kemampuan perusahaan, melainkan karena perusahaan tidak cukup memberi perhatian lebih tentang pengukuran atas kepuasan konsumen dan citra merek, sehingga perusahaan tidak memahami apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Akibatnya, perusahaan berjalan tanpa sasaran perbaikan yang jelas. Pada kerangka berpikir ini, peneliti berasumsi bahwa brand image dapat mempengaruhi satisfaction dan brand trust. Dalam teorinya, Lin et al. Menjelaskan bahwa brand image memiliki pengaruh terhadap brand trust. Sejatinya, merek yang bagus dan terkenal dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk itu sendiri. Satisfaction dapat mempengaruhi trust. Chondouri dan Holbrook menjelaskan bahwa kepuasan konsumen terhadap merek akan menjadi ikatan emosional dengan merek tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi sikap konsumen untuk komitmen menggunakan merek tersebut dan memungkinkan besar akan melakukan pembelian ulang. Selanjutnya, satisfaction dan trust dapat mempengaruhi brand loyalty. Lin dan Lee 2012 menjelaskan bahwa kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan akan menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu variabel Love-Mart. Variabel Love-Mart dapat memoderasi satisfaction dan brand trust. Maka dari itu, hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, adanya pengaruh brand image terhadap satisfaction pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Hipotesis kedua, adanya pengaruh brand image terhadap brand trust pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Yang ketiga, adanya pengaruh satisfaction terhadap brand trust pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Selanjutnya, hipotesis keempat, adanya pengaruh satisfaction terhadap brand loyalty pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Untuk hipotesis kelima, adanya pengaruh brand trust terhadap brand loyalty pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Hipotesis keenam, adanya pengaruh satisfaction terhadap brand loyalty yang dimoderasi oleh Love-Mart pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Untuk hipotesis ketujuh, adanya pengaruh brand trust terhadap brand loyalty yang dimoderasi oleh Love-Mart pada pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Selanjutnya, yakni tentang variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini terdapat 5 variabel, 3 variabel X, 1 variabel Y, dan 1 variabel Y. Variabel pertama, brand image. Kotler dan A.B. Susanto 2001 menjelaskan bahwa brand image adalah suatu gambaran dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Sedangkan satisfaction menurut Kotler 2014 menjelaskan bahwa satisfaction adalah suatu perasaan yang muncul, perasaan senang atau kecewa setelah menggunakan dan atau membandingkan suatu produk yang dipikirkan terhadap suatu hasil yang diharapkan. Satisfaction ini sama halnya dengan apabila kinerja suatu produk tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen tersebut merasa tidak puas dan akan berujung kecewa. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kinerja suatu produk atau jasa sesuai dengan yang diharapkan konsumen, maka konsumen bisa jadi akan merasa puas. Selanjutnya yaitu brand trust.
Brand trust menurut Murti dalam Kertajaya 2009 menjelaskan brand trust adalah suatu brand yang berhasil menciptakan pengalaman merek yang berkesan dalam diri konsumen. Selanjutnya, variabel Love Mart Robert 2004 menjelaskan bahwa Love Mart adalah sebuah ikatan emosional yang kuat antara produk dan konsumen dan membuat merek tersebut diakui, dicintai, dimiliki, dipertahankan, dihormati, dimaafkan, dan tidak dilupakan atau diganti atau ditinggalkan oleh konsumen. Sebenarnya, Love Mart ini sangat penting untuk menjadikan merek semakin kuat. Selanjutnya, untuk variabel Y-nya dalam penelitian ini adalah brand loyalty. Brand loyalty ini menurut Ballantine 2006 adalah sikap damai dan komitmen terhadap merek tertentu dibangun di sekitar kepuasan konsumen dan mengarah pada pemeliharaan dan pembelian merek yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian menggunakan kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner. Objek penelitian yaitu pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya. Kenapa iPhone? Karena iPhone merupakan salah satu market leader di Indonesia. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Adapun pengertian dari purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling di mana peneliti menentukan mengambil sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun ciri-ciri khusus dalam penelitian ini yaitu pengguna smartphone merek iPhone di Surabaya dan usia sekitar 17-45 tahun. Sampel pada penelitian ini yaitu kurang lebih 200 responden. Untuk pengukuran variabel pada penelitian ini saya menggunakan skala Likert dengan penilaian 1-5. Nilai 1 mewakili jawaban sangat tidak setuju. Nilai 2 mewakili jawaban tidak setuju. Nilai 3 mewakili jawaban netral. Nilai 4 mewakili jawaban setuju dan nilai 5 mewakili jawaban sangat setuju. Pada penelitian ini, teknik analisis menggunakan SAM-PLS. Kenapa menggunakan SAM-PLS? Karena peneliti ingin mengetahui hubungan masing-masing antar variabel secara keseluruhan. Dalam langkah-langkah SAM-PLS ada dua, yaitu outer model dan inner model. Adapun outer model yaitu yang menspesifikasi hubungan antara variabel dengan indikator-indikatornya. Sedangkan kalau inner model yaitu menggambarkan hubungan antara variabel berdasarkan substantif teorinya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.